Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah, Gusning yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua hadir dalam Klinik OPOP Jawa Timur perdana seri 1 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bisa bisa menjalankan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan tentunya bisa mengikuti segala fasilitasi yang disiapkan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa beserta Pak Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto Dardak dalam kegiatan One Pesantren One Product dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, para kiai, bunyai, ustadz ustadzah, Gusting yang saya muliakan, saya menginisiasi adanya Klinik OPOP Jawa Timur pada siang hari ini berawal awal. dari adanya eh, berbagai pertanyaan yang muncul dari teman-teman OPOP yang hari ini sudah mencapai 1.420 pondok pesantren, ya. 1.420 pondok pesantren eh, yang sudah ikut dengan OPOP. Nah, OPOP itu sendiri kan kegiatannya banyak, tetapi yang paling sering ditanyakan itu adalah hibah. Jadi ya, mau tidak mau kita harus sabar untuk melayani pertanyaan dari apa eh, anggota OPOP dari para pesantren yang kadangkala sudah tanya, besok ya tanya lagi gitu. Ya ada apa-apa. Apalagi kalau tanyanya di bulan puasa. Yang jawab itu pahalanya berlipat ganda. Amin. Nah, hadir bersama saya pada kesempatan siang ini teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, insya Allah lengkap dari kesekretariatan, juga dari Lemwas, kelembagaan dan pengawasan, juga dari apa UPT pelatihan, juga dari bidang produksi, bidang pemasaran, bidang apa eh, pembiayaan, nah lengkap, ya. Nanti dalam acara klinik OPOP Jawa Timur selanjutnya akan saya undang juga untuk hadir, ya, mitra-mitra kita, misalnya dari perbankan, ya, dari apa eh, ya dari Bank Indonesia, mungkin dari perusahaan BUMN, dari perusahaan BUMS, misalnya gitu. Jadi eh, kita berharap bahwa teman-teman pesantren di Jawa Timur ini benar-benar bisa mendapatkan akses, gitu ya, akses yang
terbaik ya di pentahelixnya OPOP Jawa Timur. Ya, pentahelix OPOP Jawa Timur. Nah, apa itu pentahelix OPOP Jawa Timur? Ya, ada dukungan akademik, ya perguruan tinggi. Nah, nanti satu ketika kita bisa undang ITS dari UNUSA, dari UNESA, dari Universitas Airlangga dan seterusnya. Mana-mana yang ingin sharing dengan panjenengan semua, ya sharing dengan panjenengan semua. Ini kita akan fasilitasi dalam Klinik OPOP Jawa Timur. Nah, hari ini adalah seri pertama. Tidak ada materi khusus di dalam seri pertama, kecuali saya ingin lebih banyak mendengar dari panjenengan semua, kira-kira apa yang menjadi kendala saat ini yang dialami di masing-masing pesantren, koperasinya, ya dan seterusnya, supaya kita eh, lebih baik lagi, supaya bisa lebih baik lagi. Kalau kita lihat dari eh, video yang sudah ditayangkan tadi, nampak bahwa fasilitasi OPOP itu ya ada 5. Ya. Yang pertama adalah fasilitasi kelembagaan dan usaha. Nah, yang hadir dalam Zoom siang ini lebih dari 100. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang hadir di sini sudah memiliki atau sudah mendirikan koperasi pondok pesantren? Ya. Kalau Sudah, Gus. seumpama sudah, apakah koperasinya sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah RAT? Apakah RAT-nya sudah rutin setiap tahun? Apakah setiap administrasi yang diajarkan oleh atau yang diwajibkan itu dipenuhi, izin-izinnya, ada izin nomor induk berusaha, ada izin, ya kalau ada simpan pinjamnya, ada izin simpan pinjamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti dalam seri-seri berikutnya di Klinik OPOP Jawa Timur ini kita akan ya mengulas lebih detail lagi tentang Ini kok kamu kelembagaan ini? dan usahanya. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola, ya, tata kelola usaha, tata kelola organisasi koperasinya. Itu nanti di Lemwas akan memberikan sharing, ya. Lemwas akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, permasalahan-permasalahan seputar koperasi pondok pesantren. Gitu. Yang kedua, SDM-nya. Ini yang hadir sudah 100 berapa ini? Ada kalau 115. Nah, tapi apakah sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang koperasi? Apakah sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang retail, misalnya? Ya, nah itu. Jadi SDM pengelola pesantren di Panjenengan semua itu benar-benar harus SDM yang
kompeten tidak hanya asal ada gitu. Baik pengurusnya, pengawasnya, maupun pengelolanya. Itu ya benar-benar harus punya apa kemampuan, punya kemampuan. Iya, ya. Jadi itulah yang apa namanya yang menjadi fokus kita di nomor 2. Nanti akan saya hadirkan, saya undang eh, apa? Akan saya hadirkan, saya undang teman-teman dari UPT, pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk mengajar dan sharing diskusi dengan panjenengan semua tentang bagaimana upaya meningkatkan ya kompetensi ya meningkatkan kompetensi pengelola usaha ya, seperti itu. Yang ketiga adalah produk ya kualitas produk. Nah, produk Bapak Ibu yang sekarang ikut Zoom ini pasti belum sempurna, ya kan? Ada yang belum punya merek, mereknya sudah punya, belum punya PIRT. Merek dan PIRT sudah punya, belum punya sertifikat halal. Merek, PIRT, sertifikat halal sudah ada, belum punya apa misalnya lab kandungan ingredient di dalam produknya atau kemasannya mungkin yang belum ya belum menarik untuk dijual ya, kemasannya. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus dari nomor 3. Nanti akan saya undang, ini kepala bidangnya namanya Bu Susi. Ya, kalau nomor 1 tadi kepala bidangnya namanya Pak Nanang. Nomor 2 kepalanya adalah Pak Erwin. Yang ketiga ini kepalanya namanya Bu Susi. Nah, yang keempat ini pemasaran. Kepala bidangnya Pak Rio. Ini orangnya sangat peduli kepada OPOP dan pesantren di Jawa Timur. Jadi produk-produk yang sudah unggul dan berkualitas, yang memiliki daya saing dan inovatif, nanti akan eh, kita pasarkan seluas-luasnya, baik secara offline maupun secara online, baik di lokal, regional maupun nasional dan internasional. Nah, itu nanti tugasnya bagaimana mencerahkan. Ya. Mungkin ada yang mau belajar tentang bagaimana belajar jadi eksportir, bagaimana belajar untuk melakukan transaksi antar pulau. Nah, ini saya kira satu hal yang menarik ya untuk kita perdalam ilmunya. Ya, karena bisnis itu kalau tanpa ilmu ya akan mengalami kesulitan, ya akan mengalami hambatan itu. Tapi kalau ilmunya ada, gurunya punya, insya Allah lah. Nanti ya usaha yang dijalankan oleh pesantren akan tumbuh dan berkembang. Nah, yang kelima itu adalah pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini seringkali yang menjadi fokus itu hibah. Ya, ada apa-apa. Hibah itu ya bagus lah, wong hibah. Iya. Tapi kan bukan satu-satunya ya hibah itu. Ada KUR, kredit usaha rakyat. Ada dagulir, dana bergulir. Ada LPDB, ada lembaga pembiayaan dana bergulir ya. Nah, itu. Ada juga crowdfunding.
Jadi ada juga CSR, ada juga simpanan anggota, pokok wajib sukarela, ya, simpanan berjangka atau deposito, banyak, ya, banyak. Oleh karenanya kita ini sedang mengupayakan bagaimana, ya, proses yang sedang berjalan untuk memperkuat permodalan itu bisa diakses dengan baik oleh anggota OPPO. Saya kapan hari ketemu teman-teman di sebuah acara. Kemudian saya coba bertanya, siapakah di antara yang sudah hadir ini yang sudah berhasil meminjam melalui skema KUR? Ada yang angkat tangan. Saya tanya, berapa? 550 juta. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Nah, kalau kisah sukses Anur 2 umpama, yang berhasil mendapatkan LPDB senilai puluhan miliar. Kisah sukses Pondok Pesantren Sunan Derajat mendapatkan LPDB puluhan miliar juga. Nah, itu bisa sharing nanti. Saya bisa undang misalnya Bank Indonesia, OJK, Bank Jatim Syariah, LPDB, ya, untuk sharing, ya, dengan teman-teman semua bagaimana cara memperkuat permodalan. Nah, kadang-kadang kita ini suka mengeluh soal modal. Jadi diajak bisnis itu selalu yang dikeluhkan itu adalah modal, ya. Yang dikeluhkan itu adalah modal. Nah, oleh karenanya memang betul modal ini penting, tetapi yang perlu dipahami ya tidak satu-satunya modal usaha itu dalam bentuk uang. Malah khawatir loh kita ini. Saya ini paling khawatir merekomendasi koperasi pesantren atau pondok pesantren, badan usaha non koperasi yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Terus pakai rekom saya. Ya kalau bayar. Nah kalau lupa ya apa? Nah, nanti saya yang tagih sama banknya. Itu. Nah oleh karenanya ya ndak ngarani jenengan ndak bayar. Tapi kan kalau proses itu diikuti dengan sebaik-baiknya, maka kita menjadi orang-orang yang kredibel, orang-orang yang dapat dipercaya. Itu, ya, seperti itu. Ya, baik. Sementara pengantar dari saya cukup sekian. Kemudian akan saya persilahkan kepada panjenengan semua secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan. Ini klinik ya. Klinik itu tidak banyak teori, tidak banyak materi, tapi kita konsultasi. Ya, tidak banyak teori, tidak banyak materi, kita perbanyak konsultasi. Saya sengaja mengawali dengan ambil topik makro, 5 hal tadi. Ya, 5 hal tadi. Nah, 5 hal tadi kita ambil secara makro, ada kelembagaannya, ya, yang hari ini mengeluh banyak koperasi ndak RAT Gus, gimana ini Gus? Ya apa bingung saya, nggak RAT, nggak RAT ini gimana terus itu, ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan cara jitu RAT tepat waktu. Nah, gitu. Monggo, siapa dulu mengawali? Silakan raise hand atau langsung open mic. Silakan. Yang ingin menanyakan, mengkonsultasikan. Nah, ini
hadir semua ini. Ya, sampai lali ganti jeneng si TPD Kota Batu wae. Padahal wis TPD wis mari bancaan wingi. Si TPD ya Kota Batu. Ini kiai saya ini memang Yai Yakub yang Masya Allah Ya, membuat orang takjub. ya. Ah, gimana Yai Yakub? Ah, ini loh sampai dilingno iki loh, dilingno. Iya, iya, Ah, iya. mohon. Ah, Ono iya iya. Eh? ono TPD ngono sih An ya. Ya. Nah, eh, Gimana Yai? Perkembangan koperasinya gimana Yai? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini persiapan RAT nih Gus. Ye. Iya, insya Allah RAT saya di Batu Sabama ini berjalan lancar. Tiap tahun Amin. RAT. Iya. Oh, anu nih rutin ya Yai. Iya, dan alhamdulillah ya ada perkembangan terus. Hmm. Eh berkaitan dengan usaha, alhamdulillah usahanya lancar, Gus. Oh, usaha yang ayam itu Yai. Iya, ini ayam, ada air kemasan, Hmm. gitu. Ya, Hmm. ya memang ya kalau berkaitan dengan perkembangan mestinya memang dananya harus besar, Gus. Iya Karena iya iya. apa? Kita melayani memang enggak cuman satu apa? Satu wilayah Batu saja ini. Hmm. Perkembangannya juga ke Malang, juga sampai ke Pasuruan, ke Lain Hmm. Darah itu. Itu Hmm. memang sangat potensi terutama di ayam dan eh, air air kemasan itu, Gus. Hmm. Oke, oke. Iya, Mana ayamnya Yai? alhamdulillah. Ah, Ayamnya mana ayamnya? ya, masa ati di nang Surabaya ngono. Enggak, maksud saya tunjukkan di kamera mana Oh ayamnya. gitu. Oke, oke. Iya, iya, iya. Yang Nanti itu kan ini sudah kan frozen ini kan kan ya ini. iya sudah frozen. Nah, Frozen juga tawarkan ya, tawar ini yang datang ini ada 100 berapa? Seratus tiga oh puluh gitu ya. delapan. Iya. Iya, Ini tawarkan ya, ini tawarkan. iya, iya, insya Allah nanti di anu ini. Saya karena ini di anu di apa di bangunan ini Gus. Jadi masih Oh, enggak di tempat koperasinya ini. G. Iya. Jadi gini Jadi, Gus, jadi anu Gus, gimana Gi? mungkin 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 kalau umpamanya saya berkaitan dengan dana, ini mungkin saya tertarik dengan LPDP atau di Hmm, dana Belgurel itu Gus. siap. Nanti saya hadirkan narasumber dari LPDB untuk memberi Jadi apa gini, panduan. karena saya lihat kalau umpamanya di KUR itu kan di antara 500 juta paling banyak Gus. Siap. Iya, dan Kur kami berapa? di sini Kur berapa, Yai? apa? Yang berapa terbatas tadi? Kur ya? Iya, kalau KUR kan terbatas di 500 Gus. Ya 500. Yai butuh berapa, Yai? Iya. Ini kalau umpamanya dikembangkan di kemasan dan di ayam itu ya enggak sedikit Gus butuhnya. Berapa Untuk miliar? minimal produksi artinya kan bukan maksimal produksi itu. Jadi minimal Hmm. produksi kan memang kita butuhkan dana yang cukup besar juga gitu. Ya berapa, Yai? Sebutkan Ya, M-nya ya dulu berapa kira-kira M? di antara 1 M lah dulu. Oh, 1 M. Ya, Iya. 1 M mah ringan, Yai. Jaminan ada jaminan. Ada jaminan. Nah, Ada sudah. jaminan. Usahanya nanti dilihat, jaminannya Oke, dilihat, siap, LPDB. siap, siap, Saya siap. bantu, Yai, prosesnya supaya Oh cair satu gitu ya. M. Masya Iya, Allah, alhamdulillah. Betul ini. satu satu Aku M ya jago ya. rono. Loh, Engko nangan serius. mari ngomong ini terus barono ndak ada kelanjutan. Podoke Loh, karo gono. serius. Oh iya, janganlah. Itu namanya goro-goro. Ono Yai. Gono. Pokoknya Yai Aku ini catat catat baik-baik. Target kita berdua adalah menggolkan 1 M untuk Yai Yakub. Setuju Yai ya? alhamdulillah. Ya, 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 ya. Ya, itu Sam- mungkin untuk sementara Gus, sementara nanti Iya, kita melihat perkembangan dari nanti ya. nanti bisa konsultasi langsung dengan
LPDB atau dari adab kulirnya. Itu ya. Ya, Gus maturun siap Gus Yai. nggih. Maturun Matur nggih. semanun Yai, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, nggih, Pondok Melaya sekedap. Jadi begini, em, kita ini berjamiah. Kekuatan kita salah satunya adalah anggota kita sendiri. Kita sudah beranggotakan 1.420 pondok pesantren se-Jawa Timur. Dan itu adalah market Bapak dan Ibu gitu. Kalau ya Yakub tadi produksinya adalah ayam frozen, bisa ditawarkan kepada yang hadir dalam Zoom ini. Terus dipupuk kerjasama yang bagus agar eh, apa namanya bisa meningkatkan omset penjualan, ya, omset penjualan. Ini sekaligus saya mau bilang begini, tanggal 11 sampai 13, insya Allah saya ikut rombongan Bu Gubernur dengan Dinas Koperasi ke Ternate, Maluku Utara. Saya bertugas mempromosikan produk-produk pesantren, produk-produk opop. Nah, dari panjenengan yang hadir dalam Zoom ini, kalau ingin titip produknya ke saya, monggo. Bisa dikirim ke Surabaya, ke kantor Dinas Koperasi, ke Sekretariat OPOP, ke kantor OPOP, di Jalan Raya Juanda nomor 22, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, itu panjenengan kirim produknya beserta brosurnya, ya. Nanti saya jangan banyak-banyak, namanya juga sampel, ya, ya secukupnya. Nanti saya yang akan terbangkan produk itu ke Ternate, ya, ke Ternate. Nah, di Ternate di Maluku Utara nanti saya promosikan. Kalau ada yang tertarik, langsung saya hubungkan dengan jenengan. Kemarin pernah ini ikut nggak ya Al-Falahiyah, Mas Randy, Mas Aziz? Al-Falahiyah Lamongan itu gitu. Saya jualan songkok, saya kenalkan songkok di sana dari waktu itu di Padang. Nah, ternyata kemudian ada buyer di Padang yang mau beli songkok. Ya, saya arahkan ke Falahiyah untuk transaksi sendiri. Jadi saya nggak pakai saya. Kalau sudah pembicaraan transaksinya itu nggak pakai. Mas Randy, Mas Aziz bantu jawab yang ada di apa kolom chat ya. Ini ada yang minta alamat sekretariat ya. Monggo nanti dikirim produknya, sampelnya beberapa saja. Nanti saya memasukkan koper besar, saya bawa ke Ternate. Saya berangkat tanggal 11, ada misi dagang Ibu Gubernur Jawa Timur, ya. Gitu. Monggo, kalau ketentuan produknya sih jangan sapi, ayam, hidup, kambing jangan. Ya, monggo yang sekiranya tidak makanan basah gitu ya. Makanan yang dikemas gitu ya. Boleh, boleh. Tapi kalau yang ya roti ya enggak, ya roti ya enggak. Ya yang bisa di inilah, yang bisa dibawa keluar pulau dan masuk bagasi bisa, tidak rusak sampai tujuan gitu kira-kira gitu ya. Monggo saja, monggo saja. Kopi Pikla hadir. Nah ini tak cari-cari Gus dari tadi. Mana? Saya bawa ke Ternate. Ya, kalau perlu sama orangnya lah, ikut ke Ternate kita, ayo Ternate bareng-bareng. Bayar di dewe tapi rek. Siap Gus, siap Gus. Lah, iki mana manusianya ini? Ada suaranya, nggak ada manusianya ini. Gimana kopi Pikla? Ayo Mas di spot kopi Pikla Mas. Alhamdulillah. Nah, ini melepas kerinduan saya ini. Rindu sekali. Masya Gimana? Masih Allah. masih 8 Iya. ton, masih 8 ton per bulan. Atau sudah naik lagi? Sekarang sudah masih Gus apa masih menurun Gus karena bahan ini Nah, agak susah, bau ya biji agak kopinya susah. ya, susah ya. Dan rebutan sama iya biji kopinya. Karena harga sekarang tembus di harga 80-an Gus per kilo. Waduh, per kilo. Masih Jadi green bean itu. per kilo dari Green asal bean ya. green bean masih Dulu. green bean.
Iya, iya, iya. Green bean-nya 80.000. Gus, Paling murah sekarang kasih 75. kasih Mohon maaf, cerita itu Gus. Arabica apa Robusta, Yai? Iya. Iya. Arabica, Arabica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya yang hadir. Ini Robusta, Gus. Hmm. Robusta. Gus, Robusta. ini kan Kalau Arabica banyak berapa, Gus? Kebetulan saya Arabica tidak menggarap ya, tidak ambil ya, karena memang kita butuhnya akan kontinu. Untuk Arabica agak susah di Jember, terutama di Jember. Baru 10% dari total komoditas kopi di Jember. Halo? Oh, hilang. Halo, kami jadi kebunnya ya. Arabica. Kebetulan di Kayu Mas itu, Bondo. Oh ya ya, Pak Didi ya. Ada Bukan, teman saya Pak saya Didi di sana. Herman. Pak Didi itu cuman pemasaran aja. Kami pengelola Oh, kebunnya, pemasaran ya. Bapak. Oke, makasih. Boleh nanti kolaborasi. Kami punya kebun yang nanti mungkin kami sampaikan kepada ini di mana solusinya Ya, gitu. ya. Monggo. Siap. Ya. Iya, Jadi ya sementara gitu. Bapak dan Ibu Gus Imam Bukhari atau Yai Imam Bukhari ini sosok yang mulai bergabung dengan OPOP tahun 2019. Waktu itu omsetnya baru 5 kilo per bulan. Nah, sekarang sudah mencapai rata-rata Sangrai 8 manual ton. lagi. Iya, pakai manual lagi. Nah, ini kita dengar cerita singkatnya ya dari beliau. Karena Gus, ini yang datang banyak baru Gus. Ada yang angkatan 2024, angkatan Iya. 2025. 2025 ini ada 200 sekitar 230-an lah Gus, pesantren baru. Nah, ini butuh Masya pencerahan Allah. motivasi dari jenengan Gus. Monggo Gus. Siap, oke. Terima kasih semuanya. Salam kenal dari saya Imam Bukhari di Jember. Kebetulan produk saya itu kopi ya. Karena Jember karena di pundi, Jember, Gus? Jember Bangsal Sari, Tugu Sari Bangsal Sari Jember. Di sebuah kampungnya terpencil lagi. Namanya Sumber Canting, Desa Tugu Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Nah, kopi Jember itu luasan areal yang ditanami oleh masyarakat ada 75.000 hektar, 72.000 hektar. Dari sini kemudian kami sebagai masyarakat lokal ya harus bisa memberdayakan. Pesantren harus bisa memberdayakan. Nah, berangkat dari itu 2019 saya mencoba untuk meramu kopi. Ya, meramu kopi. Kenal dengan OPOP kurang lebihnya di tahun 2020. Nah, waktu itu OPOP masih baru. Dan saya juga baru bikin kopi. Akhirnya klik ketemu, sering diundang dengan semangat, Masya Allah luar biasa. Ya, Gus Gofirin ini yang sangat luar biasa mungkin menurut saya. Nah, awal produksi itu ya 5 kilo, itu pun disangrai dengan manual oleh istri. Masuk di 10 kilo itu sangrainya mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore lah. Dan ditungku, dipakai api. Disitulah kemudian ketemu dengan macam-macam pihak, baik dari sisi produknya ataupun di sisi pemasaran macam-macam. Dan mulai terangkat begitu, dikenal oleh banyak orang. Dan di saat dikenal banyak orang, akhirnya saya juga bingung ini karena saya tidak punya modal waktu itu. Tidak punya modal. Mau cari jangankan ngutang gitu. Mau beli aja tidak dapat barang waktu itu. Nah, alhamdulillah kenal dengan OPOP, semakin dikenal oleh semua kalangan, akhirnya produksi meningkat sampai di 10 kilo, kemudian 50 kilo, dan alhamdulillah hari ini kopi kami sudah dikenal baik di dalam maupun di luar negeri.
Nah itu, semua tidak terlepas dari peran serta OPOP. Baik dalam hal pemasaran, pembinaan kami sebagai pengelola koperasi, mengenalkan dengan semua pihak, termasuk legalitas pertama yang saya dapatkan adalah legalitas halal. Yang waktu itu di tahun 2020 susahnya minta ampun untuk mendapatkan sertifikasi halal. Alhamdulillah dengan wasilah beropop ya dengan programnya gubernur kita yang bidani oleh Gus Govirin, Masya Allah luar biasa. Sekjen OPOP ini luar biasa. Saya harus banyak berterima kasih kepada beliau. Ya Allah. Kemudian di tahun 2000 itu saya karena produksinya meningkat ya, awalnya kan hanya di Tungku, kemudian berpindah ke longlongan antar rumah itu, longlongan kalau orang Madura bilang. Di tahun 2020, karena waktu itu pas COVID ya, produksi saya pindahkan ke lokal kelas. Di kelas saya produksi karena lokalnya tidak dipakai. Dan waktu itu alhamdulillah karena sejalan dengan COVID, ada produksi saya namanya kopi Bikla rempah yang dicampurkan dengan rempah-rempah untuk menjaga stamina dan imun segala macam. Di situ penjualan luar biasa. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terdampingi semuanya dari OPOP, termasuk sertifikat terakhir yang saya terima dari OPOP adalah legalitas HACCP. HACCP, Masya Allah luar biasa. Ini tinggal BPOM-nya Gus, yang belum Gus. Oh, tinggal BPOM ya. Siap. Iya, BPOM. Kita upayakan. Nah, Nanti kita undang narasumber dari BPOM juga. Kalau BPOM-nya sudah, ini sudah banyak perusahaan-perusahaan maklun yang mau maklun dari tempat saya. Masya Allah. Jadi, jadi saya tidak menjual secara secara langsung dengan pemasaran, tetapi sudah menggunakan perusahaan-perusahaan maklun begitu. Jadi ada banyak perusahaan yang maklun kopi saya. Ya. Karena dikenal dari awal itu memang kopi Bikla Barokah Ibrahimi, kopi lereng Argo Puro. Oke, gimana? Lanjut. Ya, kopi lereng Argo Puro yang dengan sebuah kelebihannya adalah untuk healthy dan vitality. Ada dua varian rasa kopi jantan, ya kopi jantan untuk vitalitas pria. Jadi mungkin ada yang ada di grup Kopi lanang, Gus. atau kopi lanang. Kurang begitu jantan, boleh menghubungi saya. Tambah madu. Tambah madu. Kemudian varian kedua kopi rempah, ya kopi rempah Nusantara. Jadi kalau Gus Govirin menyampaikan itu kopi jantan ini tidak manjur diminum, dioleskan saja. Jadi itu sekelumit cerita tentang kopi Bikla. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah punya gudang produksi, dengan kapasitas 2 ton per hari. Jadi kapasitas produksi hari ini saya sudah ada 2 ton produksi per hari yang siap diproduksi. Ada yang itu produksi sangrai, Gus, apa produksi untuk halernya, untuk kopi basahnya, atau gimana, Gus? Untuk sangrai. Untuk sangrai. Yang rai satu hari bisa 2 ton? Luar biasa. Satu hari bisa 2 ton. Karena kapasitasnya 50 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang setengah kilo. Kita punya beberapa alat sangrai. Dari setengah kilo, kemudian 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 50 kilo. Jadi total insya Allah per hari kita sudah mampu memproduksi 2 ton per hari. Luar biasa itu, Gus. Luar biasa.
Itu Gus, ngapunten Gus, itu jenengan dijual ke mitra itu ke berupa Kalau yang untuk mitra itu kita jualnya sudah dalam bentuk produk. Sudah dalam kemasan, ada yang kemasan standing pouch, yang kedua kemasan saset ya. Kemasan saset dalam kotak. Jadi di kemasan saset itu dua renceng 20 piece, masing-masing berisi 10 piece, dimasukkan di dalam box kecil, kayak susu begitu. Itu untuk kemasan yang ditawarkan kepada perusahaan maklun. Jadi maklunnya sudah dengan beberapa perusahaan dari Surabaya namanya PT Berlian Sejati Indonesia, dari Depok namanya PT Berkah Ihsan Gemilang, dari Bekasi ada namanya PT Panser Akademi Indonesia, dari Sumatera Selatan dengan kopi namanya kopi apa lupa saya. Kemudian dari Kalimantan Barat kopi Kite, merek brandnya. Kalau brand yang saya jual sendiri namanya kopi Bikla, singkatan dari Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Alhamdulillah sekarang sudah ada gudang. Ini sedang mempersiapkan untuk karena kopi sudah tidak terkendali lagi harganya. Kita menyiapkan untuk stok. Ya, kita sedang persiapan menyelesaikan pembangunan gudang. Tampilkan Bu, kopinya Gus. Ya. Duh, di mana ini? Saya lagi ini tidak ya. Nanti ya saya ambil dulu ya. Ini kalau dibawa ke gudang tidak ada sinyalnya. Karena saya di kampung. Yai, saya di kampung, Yai. Gambarnya Di kampung gambarnya. Oh, iya. Bentar ya, ini ada dia. Ini tak bawa dulu. Tak ambil produknya. Coba lagi nih gudang dong. Kopi. Ini si Ini mungkin anunya. Lagi sisa set bentar. Nah, ini coba saya review. Kameranya tak hadapkan ke depannya. Jadi kurang lebihnya seperti inilah. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini kemasan standing pouch. Kemasan standing pouch isi 125 gram. Kopi jantan, kopi Bikla rempah. Begitu. Ini yang standing pouch di kotak. Durian. Nah, insya Allah sudah lengkap nih. Halalnya, alhamdulillah ini dari pendampingan yang saya dapatkan bersama dengan OPOP. Dan hari ini sudah ada HACP. Nah, coba sekalian saya bawa ke gudang ya. Ini gudangnya sudah tak buka. Sebentar, biar jelas. Waduh, ini langsung live ini. Live TikTok kalah ini sama ini. Ya Bu Aisyah. Iya emang live TikTok ini. Ini live TikTok kalah ini sama Bu Yai Imam Bukhari ini. Iya. Oke, sambil menunggu apa yang mau diperlihatkan oleh Yai Imam Bukhari, tadi saya izin ambil charger.
Jadi Tidak ada apa yang kemasan. oh ini langsung ya live TikTok ini. Live ini. Ya. Nah, Jadi ini kapasitas mesin. Kapasitas mesinnya sudah 50 Ini kilo. yang berapa kilo ini, Gus? Alhamdulillah. 50. 50 kilo. Mantap. Ya, 50 kilo. Jadi sekali sangrai kita sudah mampu sangrai yang 50 kilo. Nah, ini yang 5 kilo ini. Ini sangrainya itu, ini produk SAS itu ya, Gus ya? Bukan? Bukan. Ini yang alat sangrainya. Ini yang setengah kilo. Oh, setengah kilo. Ini yang 3 kilo. Nah, kemudian produk yang kemasan sasetnya seperti ini. Ini yang saset ya. Ini yang saset. Dalam box sasetnya seperti ini. Nah, begini. Sudah saset. Ya. Satu saset berapa gram, Gus, isinya? 10 gram. Satu saset 10 gram. Jember mana itu, Gus? Nah, ini alat apa namanya? Alat untuk mesin saset. Nah, semua saya dapatkan ini berkat wasilah beropop. Jadi untuk teman-teman yang belum beropop, pastikan saja beropop, karena dengan beropop berarti kita berhak mendapatkan pendampingan, pelatihan, macam-macam pendampingan luar biasa. Ini nyata. Masya Allah. Ini alat saset ya. Ini masih baru nih. Alat saset masih baru. Nah, kebetulan alat ini kami dapatkan kemarin dari pendampingan OPOP bersama dengan BI. Nah, jadi BI membantu juga akhirnya karena wasilah OPOP. Nah, jadi semangat terus untuk beropop, sahabat-sahabat semuanya, terutama dengan Gus Gofirin. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih ini atas semuanya, sehingga bisa Bikla bisa ada hadir sampai hari ini. Masya Allah, luar biasa. Tidak terlepas dari wasilah OPOP. Masya Allah. Kalau untuk ruangan, ya kapasitas ruangan ini sudah HACCP, harus bersih ya, bersih. Sudah higienis, semuanya sudah harus berstandar. Ini tidak ada dulu waktu saya memulai tahun 2019, ini kandang sapi, Pak. Alhamdulillah. Kandang sapi. Sapi. Kandangnya kambing waktu itu, tapi tidak banyak kambingnya, hanya 5. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz Imam. Ya, ini sinyalnya sepertinya karena di gunung ya. Yai Imam Bukhari ini di gunung. Nah, ini gudang baru yang beliau bikin ini. Luar biasa. Iya. Jadi alhamdulillah. Luar biasa Ustaz Imam. Kalau Ya, ada yang mau luar biasa. Ada yang mau studi banding, studi tiru, main-main ke sana, silakan. Dibolehkan nggih, ya Imam? Ya, sinyalnya ya. Baik, saya kira apa? Ya. Masya Allah. Terima kasih Gus. Masya Allah ini. Sami-sami, terima kasih. Kirim Gus produknya, saya bawa ke Ternate. Saya habis di rumah. Siap Gus. Saya di rumah Oke. habis, saya lupa Ya. brosurnya ya.
Mas Randy Ya, ya. tolong ditulis, Mas Aziz tolong ditulis alamatnya. Sudah belum tadi ya alamatnya? Alamat kantor Ratu. OPOP. Ya, alamat kantor OPOP yang di Halo. Surabaya ya, yang di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Baik, Bapak dan Ibu, para kiai, Bu Nyai, Gus Ning, suatu sada yang saya hormati, nanti setiap Selasa saya upayakan agar saya sendiri yang memandu seperti ini, siapapun narasumbernya. Jadi tadi saya sudah dapat masukan sekaligus harapan dari Gus Imam Bukhari terkait BPOM ya. Maka nanti saya akan menghubungi atau bersurat kepada BPOM untuk melakukan memberikan penyuluhan tentang bagaimana mempermudah izin BPOM agar kita semua bisa mengaksesnya dengan baik. Terima kasih ya Imam Bukhari. Ada lain ya, yang lain yang mau berkomentar dipersilakan. Monggo. Atas nama Cahayaku Nusantara. Oh ya, silakan, silakan. Nggih. Cahayaku Nusantara. Silakan mengenalkan diri, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Bahrin Nada dari Koperasi Kopontren Cahaya Quran, Lamongan, Babat. Oh, Lamongan. Nggih. Babat, nggih. Alhamdulillah, ini sedikit mau curhat ya. Mau curhat. Jadi mungkin produk unggulan kita yang sekarang itu lain daripada rekan-rekan OPOP yang lain ya. Jadi kita bergerak di koperasi itu sebenarnya sudah dari tahun 2018. 2018 Gus, tapi baru ada izin itu baru 2024 kemarin. Ya, dan gabung di OPOP juga baru angkatan yang sekarang 2025. Lah, sebelumnya kami memang bergerak di bidang pelayanan keuangan, bukan KSP Gus. Bukan KSP, kami sebenarnya di produsen. Koperasi produsen. Basically dulu kita di konveksi. Di konveksi. Kemudian kita ada ranah ke produsen nyetak kartu. Kolaborasi dengan Bank BRI. Sudah jalan 2 tahun, kami meroses kartu untuk membantu pesantren bertransformasi ke digital finance. Oh, itu produk jenengan itu kartunya? Iya, produk kita Gus. Jadi awalnya sih kita larinya bukan ke pesantren ya. Awalnya kita larinya ke tabungan umroh. Jamaah-jamaah umroh itu kan karena banyaknya yang satu ya ingin menabung tanpa merasa diskriminasi karena didatangi sama koperasi-koperasi seperti itu kan. Jadi nabung suka-suka lah, sehari 10.000. Kemudian kita berkembang sampai ke mendampingi pembayaran para jamaah ke travel. Karena banyaknya travel-travel yang kadang belum diketahui PPIU-nya, travel-travel bodong. Akhirnya jamaah itu menitipkan dana ke kita yang mengakadkan ke pihak travel, kita akan bayarkan jika jamaah tadi sudah memperbolehkan untuk transfer. Jadi biasanya kita lepas itu ketika mereka mau pulang dari Mekah ke Indonesia. Berawal dari situ berkembang, berkembang. Alhamdulillah lumayan user jamaah umroh kita dari tabungan maupun payment. Panjenengan paring asma sinten, Bu? Bahrin. Ustaz Bahrin. Nah, gini Gus. Panjenengan koperasinya sudah berbadan hukum, sudah ya? Sudah, baru 2024 kemarin, Gus. Oh, ikut OPOP juga? Baru masuk ini, OPOP 2025. Oh gitu, tapi koperasinya sudah kita berdiri masuknya ke KMP. 2024. Koperasi multi pihak. KMP. Iya, multi pihak yang terbaru itu. Mungkin Bu Anis ada di sini ya, Bu Anis. Aisyah. Dari Bu Anissa ya, itu kemarin kita binaan dari beliau itu.
Nah, iya, iya, ya, ada tadi Bu dengan Pak Aisyah tadi Firdaus. kelihatan. Ya, itu kan multi ya, multi pihak itu. Oke. Nah, dari situlah akhirnya Terus, kita memberdayakan karena berawal dari pesantren, kita juga ngawal dari sesi tadi itu sebagai apa ya, penengah lah antara travel dengan jadi kalau kita bukan masuk KSP, kalau KSP kan pembiayaan ya, kita enggak, iya. kita murni di pengawalan. Lah, dari situ alhamdulillah ada income yang signifikan lah ya, sesuai dengan effort yang kita jalani. Kita ingin berbagi dengan pesantren-pesantren karena satu problem di pesantren itu kan yang paling utama ketika kita dengar dari rekan-rekan pondok itu, termasuk pondok Komarudin, ya, itu apa namanya, kehilangan uang. Lah, untuk mengatasi bunga. itu, untuk mengatasi itu, teman-teman yang satu angkatan sama kita di Sarang kemarin, kita kasih opsi bagaimana kalau pindah ke cashless, gitu. Lah, mereka ada yang sudah mencoba menggunakan dari bank syariah, nggak saya sebut banknya. Ada juga yang menggunakan produk dari pondok pesantren di Jawa Timur juga yang kolaborasi dengan Bank BNI. Cuman di antara beberapa review-review itu mereka banyak keluhan juga. Satu, kadang maintenance. Yang paling sering itu dikeluhkan wali santri karena cara top up ngisi kartu itu susah kalau BSI atau bank-bank yang nggak sampai ke kampung ya, bank-bank yang nggak sampai ke kampung, akhirnya apalagi wali santri kan gaptek ya, nggak semua bisa aplikasi, jadi kesusahan. Jadi pesantren-pesantren itu sudah ada yang mencoba bertransformasi digital, tapi masih terkendala dengan apa namanya fasilitas. Lah, 2024 akhir kami membantu itu. Masa ada pesantren yang mau kira-kira apa yang panjenengan apa perlu atau bisa tawarkan kepada Kopontren? Apakah maksud saya aplikasi itu mau di cloning gitu atau gimana? Kami ingin kembangkan melalui OPOP. Kan banyak dari banyak pesantren yang tergabung di OPOP. Sedangkan kami keterbatasan dalam apa namanya mentasarufkan apa namanya sistem ini, ya. Nah, jadi kami ya? alhamdulillah insya Allah bisa mengcover, insya Allah bisa mengcover sampai 150.000 kartu dengan tidak ada biaya top up, tidak ada biaya bulanan. Kalau bank paham semua lah, termasuk Gus Dovir juga paham. Ya? Itu bentuknya aplikasi bisa bukan aplikasi, kartu biasa seperti ini ya, kartu dari Bank BRI. Kita ada khusus kartunya. Kartu kita kolab dengan Bank BRI karena BRI yang tahu banyak apa namanya banyak masyarakat ya. Jadi kartunya kualitasnya seperti kartu debit pakai chip. Jadi kartunya seperti kartu debit biasa, cuman di sini nggak ada buku tabungan. Pakainya virtual account. Nah, umum lah ya, dan nggak bisa kita pungkiri namanya urusan dengan perbankan pasti ada lah biaya bulan. Nah, kami mensubsidi itu. Baik, matur nuwun. Saya kira sistem ini bisa nanti kita kembangkan bersama. Di sini ada Pak Pram. Pak Pram, monitor Pak Pram. Assalamualaikum, Gus. Saya Pram dari Bank Jatim Sari. Mungkin bisa di-spot Mas Aziz. Jadi Pak Pram ini ada sahabat kita yang jago IT dan punya apa usaha yang saya kira beliau ini bisa menjadi motor penggerak digitalisasi finance di pondok pesantren. Komentarnya Pak Pram? Baik, Gus. Ini sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Gus, mohon izin dari Cahayaku Nusantara ya. Itu layanan virtual account dengan media kartu, insya Allah di Bank Jatim Syariah, banknya masyarakat Jawa Timur, insya Allah bisa support Gus
Dan alhamdulillah kalau kami Alhamdulillah. kan ya mungkin nggak berbeda jauh dengan BRI ya, outlet Ya, kami bisa sampai ke kecamatan, insya Allah. Nggih. Mudah-mudahan kalau berkenan mungkin bisa ngobrol, guys, Gus, gitu. Nggih, nggih. boleh. Baik. Siapa tahu bisa cocok karena Insya sekian Allah, insya Allah, insya Ayo, Allah. siapa? Saya pesantren undang perlu ke ini Surabaya. soalnya. Jenengan dari Babat ke Surabaya, nanti Di janjian sama Surabaya saya ada kita. kantor di Tugu Kupang. Oh, Masya Allah, Apalagi Duh, Kupang dekat. dekat. Dekat ya. Nah, nanti Bang. bisa kita titik temunya bisa di ruangannya Pak Pram sana di Jalan Dr. Sutomo, Dr. Surabaya. Sutomo, nggih. Saya enggak tahu apa sore-sore sambil ngabuburit begitu. Nah, nanti Iya. kita ngobrol lah gitu ya. Nggih. Nah, gitu ya Pak Pram. Saya kira Nggih. ini adalah inovasi baru di 2025. Siapa tahu nanti kita bisa launching bersama Bu Gubernur apa inovasi yang bisa kita lakukan dengan Cahaya Guru Nusantara ini. Terima Nah, kasih. Amin. Terima matur kasih. nuwun. Terima kasih. Matur Nggih. nuwun, salam kenal Matur Gus, nuwun nggih. Pak Pram. Matur nuwun Nggih. Gus. Nggih. Lanjut yang lain, mohon maaf kalau harus saya berikan kesempatan yang lain biar saling ada waktu gitu. Ada yang mau berkomentar lagi? Tadi di kolom chat ada yang tanya perasaan. Mohon izin bertanya dari Pondok Blawe Kediri. Untuk bergabung dengan OPOP, apa syaratnya koperasinya harus berbadan hukum? Tidak. Kalau bergabung dengan OPOP itu tidak ada syarat berkoperasi. Syaratnya hanya punya nomor statistik pondok pesantren yang menandakan bahwa pondok pesantren itu sudah terdaftar di Kemenak gitu. Ya, bukan pondok pesantren yang tidak terafiliasi dengan Kementerian Agama sebagai regulator pondok pesantren di Indonesia. Nah, yang kedua syaratnya punya usaha. Usahanya boleh macam-macam, kantin, catering, laundry, boleh apapun boleh. Sekedar toko di pesantren aja boleh kok. Nah, hanya saja dalam perkembangannya ya Pondok Blawe Kediri ini harus mendirikan koperasi pondok pesantren agar bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh OPOP bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kalau jenengan itu usahanya perseorangan, kemudian koperasi tapi koperasi-koperasian, bukan berbadan hukum, nanti tidak dapat fasilitas. Nah, apa saja fasilitasnya kalau sudah jenengan itu berkoperasi? Ya, pembinaan di bidang kelembagaannya, SDM-nya, produknya, pemasarannya, dan juga permodalannya. Nah, ngomong-ngomong dari Pondok Blawe Kediri ikut OPOP tahun berapa panjenengan, Yai? Dari Pondok Blawe kita baru terdaftar di angkatan 2025. Siap, Ya, 2025 nggih. iya. Belum punya koperasi berarti nggih. Sudah punya koperasi, cuma belum berbadan hukum. Alhamdulillah, tinggal mengurus badan hukumnya. Kalau wingi sudah ikut fasilitasi ini enggak? Daftar fasilitasi badan hukum? Ya, Sampun? kami belum karena kami Betul, juga ya? perlu menyampaikan kepada pengasuh terkait itu. Nggih. Kemudian Nggih. ada rencana kita mungkin meminta jasa sekitar sini aja di kabupaten biar Nggih. koordinasinya lebih mudah. Ada wacana begitu. Nanti kemarin ada penyuluhan. Nggih, Bu Aisyah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah, alhamdulillah. Tolong di spot Mas, Bu Aisyah Mas. Jadi Yai ini Bu Aisyah, ini yang dari Dinas Koperasi Jawa Timur yang fokus di bidang kelembagaan dan pengawasan, termasuk pendirian koperasi dan sebagainya. Monggo komentarnya Bu Aisyah. Ini enaknya Pondok Blawe ini disarankan mengurus badan hukum tingkat kabupaten atau tingkat provinsi? Monggo Bu Aisyah. Matur nuwun Gusafirin, izin Bapak Ibu, Pak Yai Punyai. Yes. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang pertama untuk fasilitasi badan hukum, ngapunten sudah habis kuotanya. Kemarin kurang-kurang sudah di-share kemarin banyak sekali yang berminat.
Dan ternyata karena memang cuma 30 kuotanya, sehingga fasilitasi subsidi dari kita, dari APBD Jatim, sudah habis 30.000. Ya, insya Allah mulai bulan ini akan berproses. Nah, kalau jenengan memang berniat mendirikan koperasi, nggih, dari Pak Yai dari Pondok Belawi Kediri, gitu, jika pengurusan badan hukum koperasi 3-5 juta, insya Allah bukan hal yang sulit, nggih. Iya, Nanti kalau koperasi itu kan modalnya urunan, nggih. Kalau 5 juta kalau urunan gitu saja kan tidak berat, ngoten nggih Pak Yai, nggih. iya. Ya, terkait dengan mau binaannya mana, koperasi binaan kabupaten atau provinsi, monggo mangke dicek dari sisi keanggotaannya, KTP-nya, Iya. KTP anggota. Rencana anggota niki berapa orang? Rencana ya minimal 9 orang, Ning. Dan Dari insya Allah mana? kayaknya lebih ke kabupaten karena Dari kabupaten Kediri saja? Iya, kayaknya begitu. Okay. Ada plus minusnya. Iya. Kalau dari Kabupaten Kediri saja KTP-nya memang cocoknya nggih pasnya koperasinya skala Kabupaten Kediri. Kalau misalnya ada satu yang dari kota, koperasinya mangke skalanya skala provinsi. Plusnya kalau skala provinsi ya, pembinaannya nanti di kami gitu. Terkait dengan pembinaan dan pengawasannya. Tetapi kalau skalanya skala kabupaten, ya tidak jauh-jauh pembinaannya, cukup di kabupaten. Nah, itu saja perbedaannya di sana. Siap. Fasilitasinya biasa. Jenengan mungkin kira-kira mau dibina provinsi apa mau dibina kabupaten? Sebetulnya kita juga sudah sering istilahnya itu koordinasi dengan OPOP yang ada, peserta yang ada di Kabupaten Kediri. Sering kan kita begitu, cuma kita memang belum melangkah ke situ dan baru tahun ini kita berani masuk ke OPOP angkatan 2025 ini. Ya, kemudian kita juga masih ada kendala di badan hukum, belum mendirikan. Nah, insya Allah ini dalam waktu dekat sudah kita bicarakan dengan pengasuh. Rencananya begitu. Cuma antara provinsi dan kabupaten kemarin kita juga sudah dapat informasi seperti dari Bu Aisyah ini. Nah, tetapi karena memang rata-rata pengurus dan guru pesantren ini kan yang nantinya jadi anggota atau pendiri itu rata-rata ber-KTP kabupaten. Jadi mungkin kita pakai yang binaan kabupaten, hanya saja nanti ya mohon tetap dari provinsi kita bisa koordinasi Bu Aisyah. Iya, jadi begini, nanti kita membolehkan mau mendirikan koperasinya level kabupaten atau level provinsi. Nanti bedanya di antaranya tadi Bu Aisyah sudah menyampaikan, termasuk kalau ada fasilitasi stimulan permodalan hibah, itu berbeda juga. Kalau level provinsi mengajukannya hibah provinsi. Tapi kalau level kabupaten nanti lewat mekanisme bantuan keuangan ke daerah. Gus. Kemarin waktu kita juga ikut sosialisasi di Gresik, Gus. Masih ingat ya? Iya. Iya, kita ke sana bawa produk konveksi, Gus. Korden. Konveksi, betul. Kemarin siap, di Gresik. Siap, Kediri biasanya anggotanya itu kabupaten sama kota biasanya. Ini binaan provinsi dan di Kediri itu banyak, Gus, karena memang Kediri itu kan ada kabupaten sama kota. Mumpung ini belum, kira-kira dicek menurut Bu Aisyah niki ya baik yang mana, Bu? Jadi karena mungkin kita juga punya teman-teman di kota yang seafiliasi, mohon maaf itu nanti mungkin kita bisa jadikan apa istilahnya anggota juga. Menurut jenengan kira-kira lebih enak provinsi apa kabupaten? Nanti bisa untuk referensi. Saya apa tanya Bu Aisyah? Bu Aisyah. Kalau kami ya. Kalau Bu Aisyah kalau kami melihat jawab dengan ini, kalau Bu Aisyah, Yai. Yang bisa jawab saya. Oke, Gus. Gus Gofir kan sudah ke Gresik kemarin.
sudah memberikan kalau arahan. saya demi lancarnya program, maka sebaiknya level provinsi. Oh, iya, siap. Iya. Nanti kami sampaikan, Gus. Bedanya hanya KTP-nya aja kok, lain-lainnya Iya. sama aja semua. Jadi level provinsi itu akan lebih baik gitu. Iya. Kenapa? Karena itu akan menjadi koordinasi selanjutnya itu lebih mudah gitu loh ya. Iya, siap. Iya. Gitu ya. Siap, Gus. Monggo diproses. Saya Segera doakan insya Allah lancar, kami barokah, sampaikan. manfaat. Amin. Matur suwun. Baik. Iya. Nggih. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Bu Aisyah. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Aisyah? Mungkin secara Assalamualaikum. Ya, Gus. yang lain sudah nggih. Baik. Assalamualaikum. Ya. Yang absen dulu ya. Atas nama Haji Muhammad Sa'ad Al-Azfa. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Kemenak. Oh, bukan ya, di lembaga ya. Di unmute dulu. Unmute. Pencet dulu unmute. Oke, silakan. Dari rencana Komunitas Daya Sejahtera Pleca Bangkalan. Pondok pesantren jadi ya. Ya, kok ke-mute lagi ya? Oke, sudah. Silakan. Alhamdulillah dalam 1 minggu sudah bisa jumpa lagi dengan Pak Sekjen Yai Wafirin, juga Ibu dari Koperasi Dinas Jawa Timur, Dinas Koperasi Jawa Timur, juga sekarang ada Pak Pram dari Bank Jatim, lebih lengkap lagi. Alhamdulillah. Harapan kami Pak Sekjen Yai Wafirin ini mumpung banyak anggota di angkatan 2025 ini, bagaimana kalau ikatannya lebih dikuatkan dari semua anggota itu berinisiatif untuk menjadi marketing dari koperten yang lain. Masuk. Jadi kan mau jual apa Yai? Apa? Kopi mau, kopi Bikla tadi mau. Untuk semuanya. Misalnya Mau yang bayar. di Jember kopi, ya misalnya kopi perlu pemasaran di Madura, siap untuk memasarkan. Ayo Gus Imam, itu loh ada yang siap memasarkan ini loh Madura. Kalau dengan yang digital kayak yang di itu mungkin sulit kami, karena setiap pondok pesantren itu punya yang elektrik digital keuangan ini. Terus yang ini, misalnya kami butuh kambing dari Jember, nah itu saja. Jadi kami butuh bibit misalnya, itu tolong bisa difasilitator untuk saya di Jember atau ya di Probolinggo. Jadi mohon kerjasamanya. Siap, Yai. Kalau beri saham nanti itu, kita bentuk OPOP angkatan 2025 ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Misalnya punya pom bensin, kayak di An-Nur 2 itu. Saya pernah studi banding ke An-Nur 2 itu. Itu kan Yai. Anti oplos. Dari Jombang siap suplai kambing. Jadi butuh kambing berapa sekarang? Misalnya Jombang butuh jagung kecil untuk pakan ternak, monggo. Siap kami menyiapkan di sini. Nah, karena memang bentuk ikatan butuhnya begitu, saling kerjasama, saling memberikan fasilitas. Akhirnya semuanya berdiri dengan baik, khususnya di angkatan 2025 ini. Pak Rendi, tolong fasilitator ini untuk di angkatan 25 bersama. Ya, Imam, nomor jenengan ya Imam diketik di Pak Rendi sudah ada, Yai. Nomornya ya Imam diketik di kolom chat. Kalau secara pribadi saya di 085 10 40 25 111. Ketik Yai, diketik di chat. Ketik nomor HP dan nama di chat, kolom chat Yai. Tahu enggak ini Yai kolom chat ini? Artinya menghubungi nanti Bu Aisyah, ibu saya marah-marah nanti.
Iya iya, matur nuwun, Yai Saad, Oh, matur nuwun. Matur nuwun. Kalau atau sih mangke. Ya nopo judulnya kerjasama bersama sesama Ya. kontren. Bagus. Ayo nyambung bertiga. Yai, Assalamualaikum. Yai dari ini, dari Jombang, dari Jombang. Yai Amin, Yai Amin. Ayo Mas, di spot ke Yai Amin Mas, biar ini langsung sambung ini bisnisnya ini, Yai Amin. Mana Yai Amin gondrong ini? Ah, belum ya, Yai Amin. Ya Mana Amin, Yai Amin? masih sholat duhur kayaknya. Siap, siap. Oh ini. Ayo Mas, di spot dulu ke Yai Amin. Ya. Ya monggo Yai. Monggo Yai Amin. Gimana ini? Ini Mana semangatnya Yai mana Saad sama wajahnya Yai Kiai Amin sama. ini? Saya rindu. Aku jenuh sawah hari. Oh, di sawah. Aku mes bener loh. Iya. Open cam nggak apa-apa wes, ahli sawah dan ahli ahli bid'ah ini. Saya rindu sama Kiai Amin ini. Oh, ada yang rindu itu loh Yai Amin, mana sawahnya, lihat. Dari situ Bondo. Oh, situ Bondo. Iya. Miftahul Jannah. Iya. Ayo, siapa tadi yang raise hand tadi ya? Ada yang raise hand tadi. Nah, ini Yai Amin tidak bisa di spot kalau tidak open cam. Nah, itu sudah Mas. Ayo Mas, di open cam Mas. Nah, siap. Ayo Yai. Gimana? Ini ada yang minta kerjasama tadi. Saya kira itu bagus Pak Kafirin, banyak potensi yang bisa dikerjasamakan lah. Karena memang masing-masing pesantren kan punya potensi ya. Jadi contoh seperti tadi di kopi, di kambing. Saya hari ini ada permintaan di pembibitan Lombok. Ini juga besar. Karena kalau Lombok ini potensinya gede banget, tapi belum banyak pesantren yang melakukannya. Jadi saya hari ini sedang ngerjakan ada tawaran dengan visi untuk pembibitan di Lombok besar, cabai besar. Tapi mainnya greenhouse. Di Jatim ini mungkin baru kami yang melakukan, dengan binaan saya ada 2 di Jombang ini. Jadi bagaimana budidaya Lombok sampai bisa 4 meter sampai 3 meter, satu Lombok bisa 3 kilo sampai 5 kilo. Itu sangat dilirik oleh visi sama Panah Merah. Kemarin menawarkan harga 1,7 juta per kilo untuk bibitnya. Jadi kalau 25 kilo Lombok itu bisa dapat 1 kilo. Ini sangat bisa dilakukan di pesantren, hanya 500 meter persegi saja bisa dapat uang 200-an juta. Tapi memang SDM-nya yang harus disiapkan, karena butuh pelatihan SDM. Maka saya sering bilang Pak Gofirin, hal yang menjadi pokok kita ini di OPOP ini memang harus ada santripreneurnya yang lebih kembali ditekankan lagi, pelatihan di pondoknya. Karena banyak hal yang menjadi masalah di pesantren adalah SDM. Maka nanti bisa dikembangkan lagi. Saya kira itu Pak Gobirin, banyaklah potensi yang bisa kita sinergikan dengan pesantren-pesantren yang lain, bisa diwadahi. Saya sangat setuju dengan usulan tadi. Adan Pak Gobirin. Halo. Situ Bondo Adan. Hei, Halo situ saudaraku. Gimana situ Bondo? Aduh, ketinggalan zaman aku. Wah. Adan Ayo monggo. Kangen tenan, kangen full. Saya lagi ngembangkan talas saya. Talas Pratama. Assalamualaikum Gus. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye. Batu Gus, batu. Hei, batu. Iya Bu. Iya. Saya lagi ini otak-atik iya. mengembangkan ayam, tapi pakai, karena permasalahan di ayam ini samalah di ternak itu kan pakan ya. Saya kemarin belajar ke Banyumas mengembangkan cacing kemudian jadi pakan. Karena cacing proteinnya kan 70%.
Berarti kalau cacing dimix dengan jagung ini sangat potensi. Sehingga ini akan menjadi kemandirian pakan. Dibandingkan dengan maggot jauh lebih mudah cacing. Ini kami lagi memulai. Nanti bisa menjadi Iya. solusi Kalau saya di gerakan sini itu, kemandirian pakan. ya. Kalau saya di sini itu masih pakai maggot, Gus. Pakai? Maggot. Maggot terlalu sulit dan terlalu nggak seperti cacing mudah nggak semuanya bisa. Saya dulu punya maggot hampir 30 kotak, 30 meter saya. Gagal karena harus limbahnya banyak. Tapi kalau cacing ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa memberdayakan di setiap masyarakat budidaya cacing seperti kawan saya, kemudian diambil, diolah jadi pakan. Dia mengembangkan di belut. Gus, itu kalau cacing itu anunya gimana? Apa budidaya ini ada anunya, ada telurnya atau gimana? Gampang, Yai. Apa memang kita langsung lebih mudah cacing daripada maggot. Oh gitu nggih. Oh itu bisa beralih ke sana aku. Kemudian medianya bisa pakai kohi sapi, kohi ayam, kohi kambing dicampur dengan biklok bekas itu. Sudah. 1 kintal per bulan dapat 1 kintal. 1 kintal bibit nanti dikembangkan terus. Wah, itu proteinnya bagus, bisa di googling 70% kalau cacing. Selama ini kawan-kawan cacing ini kan ikut kemitraan dijual untuk dijual lagi, dijual untuk bukan untuk pakan dia, dijual ke mitranya untuk dibuat obat macam-macam. Nggak ulah berpikir ke sana. Cacing ini bisa menjadi solusi untuk kemandirian pakan. Kemandirian pakan. Iya, saya di Jombang kita berpikir ginilah. Contoh dimakan siang gratis, kebutuhan telur itu banyak. Maka bagaimana kita membentuk setiap pesantren punya 100 sampai 200 ayam petelur, kemudian pakannya mandiri dengan cara budidaya cacing. Nanti diajari. Atau ada satu pesantren yang konsentrasi untuk budidaya cacing, nanti diolah jadi pakan sehingga jadi supplier pakan-pakan di pesantren-pesantren yang itu. Sehingga harganya jauh lebih murah daripada beli pakan pabrikan. Wah, ya, mantap itu. Itu mantap itu, Gus. Mantap itu. Ya, nanti saya mau tidak setuju perlu ini, Gus. Perlu apa namanya pelatihan. Oh iya. Itu. Jadi kami punya tenaga santri yang bisa untuk ikut pelatihan itu. Makasih, Gus. Manfaat kira barokah itu. Ya, insya Allah. Ini Pak Gofirin harus mengumpulkan untuk pelatihan santripreneur. Nah, setuju Pak Gofirin. Makan mandiri. Ayo Pak Gofirin. Nah. Mana Pak Gofirin? Masih sholat. Sholat mungkin, Gus. Ini potensi. Saya juga lagi mengembang. Talas ini juga menarik. Saya kemarin ada kontrak talas dengan Jogja, dengan itu lebih mudah kalau ada lahan dibanding kalau Gus, bicara saya punya lahan luas untuk talas, cuman perlu bibit dan pemasarannya, Gus. Kalau memang siap, kami ada sekitar lebih lah kalau 5 hektaran mungkin untuk penanaman talas di hutan. Karena di hutan. Kami tapi kalau talas kerjasama kami dengan Yai, talas Pratama ini butuh air loh, Yai. Beda dengan talas bening yang di daunnya itu. Kalau itu di hutan bisa. Kalau ini ya bisa. Tapi kalau airnya kurang nanti nggak maksimal. Kurang? Oh iya. Monggo sudah, Gus. Kami siapkan sumber airnya nanti. Yang penting pelatihannya gimana dan nggak apa-apa nanti. Oke, saya harap ada kami pertemuan. Kemarin pernah di porang, Gus. Tapi ketika kami tanam porang, wah. Ini jadi porang sekarang masih ada porang. Bagus harga porang sekarang. Iya, adalah Gus. Tapi cuman sekarang karena memang kemarin pernah terkecewakan, tidak karu-karuan, Gus. Ya sebenarnya kemarin itu saya lihat kawan-kawan terlalu berobsesi besar sehingga bibitnya tidak terlalu kena mafia bibit, sehingga bibitnya harganya mahal dibeli saja karena standarnya bibitnya kan enggak segitu. Kalau bibitnya murah tetap masuk. Contoh talas lah. Talas ini saya hitung bibit paling murah harga 1.000 lah. 1 hektar populasi 15.000. Saya ini di belakang contoh baru 6 bulan sudah bobotnya rata-rata 2 kilo. Artinya 1 hektar ini kalau dirawat
minim 2 kilo, bisa 30 ton. Dengan harga 4.000 saja sudah dapat uang 120 juta. Itu 6 bulan. Artinya Kalau setahun bisa marketnya 2 bagus, kali. Gus, kami siap untuk memulai. Oh ya, saya Bibit sebenarnya ambil market jenengan ada. gitu. Kontrak diambil kawan. Tetapi saya ingin juga nanti kita bisa membuat olahan. Saya lagi utak-utak juga daripada dijual, dibeli kawan, dibuat olahan, dia badannya akeh. Saya pikir kita kemarin saya ketemu di Jember dengan Profesor Bagio. Saya ingin membuat beras sehat lewat seperti sirataki dari porang, tapi dari dari talas. Tapi Prof Bagio mengatakan jangan ini dulu Gus, biayanya mahal. Bisa membuat mie dulu. Kalau mie paling 15 juta. Paling nanti kalau ada support dari Pemprov, oke siap-siap saja. Membuat beras dari Mantap talas. gitu, Gus. Ini akan keren. Mana Beras Pak sehat. Sekjen ini? Pak Sekjen. Berasnya ini sangat keren karena bila bisa kurang apa ya, dilihat di bawah 10.000 lah harganya. Talas potensi karena talas ini kalau 1 hektar bisa 30 ton, bahkan bisa sampai santri saya bisa tembus 4 kilo 5 kilo satu, berarti bisa sampai 40 Asal ton. ada pasarnya, Gus. Kami ada Saya lahan. makanya. Kalau saya lahan ada. itu. Kalau Izin saya masuk, ada. Gus. Gus Ahmad Habibul Amin. Ya. Ini mau sedikit bertanya. Ini kan kebetulan kami dari pesantren Miftahul Ula. Dan kebetulan santri kami yang non mukim itu di daerahnya itu ada menanam jamu, cabai jamu gitu. Tadi kan cabai jamu. Cabai jamu dan sekarang lagi melimpah, Gus. Lagi melimpah. Oh iya. Nah ini Oke, kira-kira untuk siap. pemasarannya gimana ini? Apa kira-kira bisa bersinergi untuk itu? Karena kami nanti rencananya, tapi kami masih mau memetakan dulu karena kami masih awal banget untuk gabung di OPOP ini. Dan kebetulan ketika kami memetakan itu ada potensi itu gitu loh. Cabai jamu di Madura banyak. Karena santri kami ada yang dari sana dan ternyata banyak. Nah, berapa biasanya dibeli di sana, Bu? Sekarang harganya murah sekali karena barangnya melimpah, Yai. Ya memang. Ya Melimpah. memang harganya begitu. Ya nggak apa-apa kalau memang ada kan bisa dikeringkan, nanti bisa tak sondingkan. Saya punya account eksportir juga, nanti bisa dibeli. Oh gitu. Bisa, oke, baik-baik. Nanti akan kami petakan ya. Oke, saya lagi mengembangkan cabai jamu dengan banyak pesantren masalahnya. Saya kira kan cabai jamu kan bisa dikeringkan, bisa aman, gitu. Saya lagi nanam, bahkan saya pikir cabai jamu itu kalau tahu pasarnya, ya minim lah harga 40 saja sudah untung. Saya lagi bagaimana guru itu bisa income 3 juta per bulan, berarti harus nanam sekitar 200 sampai 300 pohon bibit dari pondok, sehingga dia jadi guru dapat income 3 juta per bulan. Sudah ngalahkan pegawai negeri. Karena kalau saya hitung cabai jamu saya pelajari 1 pohon itu bisa 3 on kering. Kalau 1 bulan dapat 30 kilo, berarti harga 40 saja sudah dapat 1.200.000. Kalau 300 dia sudah seperti pegawai negeri setiap bulan panen. Itu. Ini saya lagi kembangkan itu juga cabai jamu. Ini memang saya lagi konsen betul di cabai jamu untuk income bulanan. Kalau income talas ini kan ini saya lagi buat nanam bagaimana bisa setiap hari saya panen talas saya. Saya panen 1, saya coba. Oh kalau dibuat makan saja 2 orang 3 orang 1 talas itu cukup. Kemudian daunnya kita olah jadi sayur. Ini sudah cukup. Ini kita olah nanti jadi talas seperti di Jawa Barat itu talas kukus dengan rasa coklat, dengan keju dan lain sebagainya, akan semakin menarik. Apalagi jadi beras nanti itu. Ya, saya ada telepon super penting dari penggagas program. Ibun, manten nuwun sampun kali Yai Amin iki. Kayak kok seru ngoten. Mulai dari cacing, beras, lombok. Ya. Seru. Tinggal kebijakan sekjen ini. Ya, yang penting itu jangan banyak diskusi. Ya, Yai Amin ya. Iya. Diskusi, tapi langsung eksekusi. Nah,
langsung eksekusi. Ini Yai Amin ada Bu Nyai Fasilitasi, Aina. Pak Sek, untuk santri Siap. penernya, kumpulan pelatihan. Saya ingin kawan memang di pelatihan, contoh lah, di cacing ini menariknya karena memang semua bahan ternak ini dari cacing, dari pakan kelemahan kita. Program makan siang gratis ini kan potensi besar lah. Contoh telurnya. Makanya kalau kita nggak main dari sekarang, kita kalah dengan yang sudah besar-besar. Nah, kalau pesantren mau main, harus punya pakan yang mandiri. Kalau enggak tetap saja kemitraan ya kita kalah. Nyugih no Jadi kita mau bikin pelatihan apa ini? Pelatihan cacing? Atau pelatihan Iya, apa? Terus? pelatihan cacing itu sederhana, kemudian modalnya juga minim, nanti dikumpulkan Offline ya? satu Offline apa jadi bisa pakan. online? Ya Bisa sebenarnya online, kalau pelatihan harus cacing? offline, nanti bisa tanya jawab kalau online kan ya kurangan teman. Nggak bisa lihat cacingnya ya kalau online ya. Cacingnya Gus Amin mana? Cacingnya Gus Amin. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, Oh, kapan-kapan iya. diprogramkan lah program yang baru ini 2025 nanti ya. pelatihan. Yang Cari tempat pertama yang ikut enak saya, saja. Gus. Hmm? Yang pertama ikut saya ini. Ayo daftar. Ya, habis ini saya akan inisiasi untuk bikin pelatihan cacing. Tempatnya di Ya. Liwa jadi ya. Liwa ya. Ya, di Liwa. Nah, Liwa wis, ayo nanti bodoh dhewe rek aja jero transport Bu Aisyah. Iyalah, kawan-kawan harus dibiasakan gitu. Tidak Mandiri. semuanya kita bergantung kepada bantuan. Ngapunten, saya itu belajar kemana-mana ya harus belajar. Nah, harus begitu. Nanti kalau sudah jalan, barulah ada spot. Saya kira kekuatan ekonomi itu harus betul-betul kita jalan dulu. Kalau kita nunggu spot dari pemerintah ya nanti nggak jalan-jalan dan itu menjadi hal yang kurang baik karena kita nggak jalan. Seperti pemerintah yang punya kepentingan. Padahal itu kan kepentingan kita. Pemerintah punya program, alhamdulillah. Nggak tetap jalan. Kan begitu harus. Pemikiran kita kan harus begitu. Ngono lho rek, karepku ngono lho karepku iku. Ngomongku Gus, gak gelem. Nek wis mlaku saya yakin lah. Pak Gobirin pasti akan turun kalau sudah jalan. Maka karena dia juga cari program masalahnya. Jangan khawatir. Berapa orang pelatihan cacing kita kondisikan? Dia butuh etalase. Ya tidak, ini terus tuh Gus Amin ini belakang nih nanding. Jadi, Bapak Ibu, ayo kita nanti saya akan bikin poster ya. Saya akan bikin poster, saya ACC-kan ke Gus Amin. Kalau Gus Amin ACC, saya akan share di grup OPOP tahun 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 7 tahun. Siap. Ya, Kita diskusi. Nah, nanti tempatnya dan semuanya kita nggih, matur nuwun Yai Amin. Selamat Siap. menggembala. Nggih, matur nuwun. Tadi ada Bu Nyai Aina, monggo Bu Nyai. Mas untuk anu Mas, banyune iso gak? Nah, Bu Nyai Amalia. Gus Govirin atas wekdalipun. Saya open ya, karena kayaknya jaringannya agak lowbat walaupun di perkotaan. Nah, gini Gus. Di tempat kami itu kan memang baru banget untuk operasinya. Kemudian proses pemetaan potensi-potensi yang bisa dikembangkan juga sangat masih baru gitu. Nah, kemarin itu muncul ada kopi rempah, itu ada anggota kami atau jamaah kami yang bisa meramunya, dia punya ramuannya. Dulu pernah, tapi kemudian terkendala berbagai macam, akhirnya tidak jalan. Nah, ini kita ininya memfasilitasi gitu, meng-hire-nya. Kemudian yang kedua itu ada cabai jamu tadi yang sudah saya sampaikan ke Gus Amin tadi itu produknya melimpah Gus, tapi tidak tahu bagaimana untuk mana-mananya. Terus kemudian dijual ke tengkulak itu juga harganya sangat rendah, itu kan eman. Nah, ini kami rencananya mau dikeringkan begitu untuk kami produksi begitu. Terus yang selanjutnya itu pastel kering Gus. Nah, ini dari potensi-potensi ini karena kami sangat baru sekali dan mohon bimbingannya gitu ya, mohon bimbingannya dan
untuk mungkin pengembangan SDM-nya dan lain sebagainya itu mohon bimbingannya dan mungkin dari teman-teman lain yang ya kami anggap sebagai kakak-kakak kami lah, kakak-kakak kami, senior-senior kami untuk kami belajar bagaimana kami bisa menjadi lebih baik begitu. Karena ini ada potensi dan kami mau untuk berkembang lebih baik lagi begitu. Terus yang kedua, berkaitan dengan masing-masing potensi masing-masing atau produk masing-masing pesantren ini kan banyak banget ya Gus ya. Itu apakah nggak di apa namanya dibuat katalog begitu ya? Nanti kalau suatu saat kita butuh bahan baku apa misalkan, oh iya ini operasi ini ternyata di sini ada. Nah, kita bisa langsung membeli atau jadi saling tukar gitu loh, Gus. Jadi ada katalog yang bisa kami baca atau kami pelajari supaya kami bisa saling support antar pesantren ini. Lebih-lebih kami yang masih baru ini gitu loh, Gus. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya coba cari webnya. Mas Aziz, bisa nggak bantu tampilkan web OPOP Mas Aziz? Mana ya websitenya OPOP supaya saya bisa tunjukkan tentang etalase tadi itu. Iya. Jadi gini, di masing-masing angkatan itu sudah dibuatkan katalog, ngeten. Sudah dibuatkan katalog, terus sebentar nggih. Nah, dari katalog itu nanti betul yang punya tadi dawuhkan bisa saling silang untuk melengkapi ininya apa bahan-bahan yang dibutuhkannya atau mungkin bisa juga apa ini kok belum bisa ya Mas Aziz atau nah ini coba Mas Aziz sudah oh ya ini katalog 2023 nih mana katalog ada isinya nah ini terus nah ini coba terus Mas terus saja nah, misalnya nah ini ada produk-produknya sudah nah ini setiap tahun setiap angkatan sudah dibuatkan seperti ini termasuk nanti yang angkatan 2025 punya yang baru gabung ini kami akan buatkan seperti ini juga ya kami akan buatkan seperti ini juga biasanya bulan Mei mereka sudah mulai mengumpulkan data dari peserta OPOP karena yang sekarang yang sudah ikut 2025 itu ada yang belum store produk unggulannya apa gitu. Nah, nanti yang belum punya produk unggulan agar bisa segera menyiapkan mulai sekarang nanti bulan Mei mulai kita data lagi mana yang belum itu supaya segera segera bisa menentukan produk unggulannya gitu. Nah, produk unggulan ini bukan berarti produk satu-satunya nggih, karena selain yang unggulan masih ada lagi. Nah, katalog ini adalah yang ini yang satu saja. Jadi yang lainnya tidak kita tampilkan. Selanjutnya bisa komunikasi, ini ada nomor teleponnya ya. Kalau ada medsosnya gitu. Ya. Baik, matur nuwun Bu Aina. Nggih atas komentarnya. Pas jam 12 mau kita lanjut atau mau kita akhiri? Ada lagi yang masih mau berkomentar? Yang poso beduk sudah waktunya berbuka ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Gus. Gus Sekjen, alhamdulillah Gus. Mana camnya di on cam. Oh iya siap Gus. Nah, monggo. Ini dari tadi nunggu. Monggo. Terima kasih banyak. Ini benar-benar jadi klinik insya Allah Gus. Insya Allah, amin. Jadi untuk selain untuk memberikan informasi segala macam juga ada perbaikan di sini untuk penyehatan usaha. Nah kami begini Gus, sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ki Amin tadi, kebetulan beliau teman kami. Itu terkait bagaimana untuk kalau umpamanya tidak online bisa offline mungkin
Jadi pelatihan-pelatihan tentang cacing, karena di pesantren kami itu terutama di Situbondo itu banyak usaha-usaha ternak dan segala macam, mungkin bisa dikolaborasikan untuk sebagai bahan bagaimana budidaya cacing itu. Luar biasa itu menurut saya. Kemudian yang kedua, Gus, kami ini ada kerjasama dengan Dinas Kehutanan, dapat lahan sekitar ada hampir 10 hektar. Nah, ini akan kami garap. Rencananya kami ini akan penanaman kopi karena ada di atas 1.400 DPL-nya. Ini mau ditanam kopi. Kami rencana butuh bibit, ya kurang lebih sekitar 50 ribuan bibit. Barangkali bisa ada apa mitra atau bagaimana dengan bagian kehutanan atau Pemprov lah untuk bisa mendukung program ini. Selain juga untuk apa namanya reboisasi hutan. Itu Gus, mungkin usulan kami. Kami dari Kopontren Miftahul Jannah Situbondo, Gus. Ya, ikut apa tahun berapa nggih? Tahun 2019, Gus. Sudah tuntas ya sampai hibah ya, dapat nggih? Sudah. Belum. Hibah belum kami dapat, walaupun sudah kami ngajukan dulu. Kami pernah dipanggil untuk dapatkan pelatihan, ya 2 hari di sana, tapi ternyata belum dapat, Bu. Operatornya. 50 itu kemarin dapatnya katanya, tapi kami belum dapat. Nggak apa-apa, nanti itu bisa diajukan lagi, tapi syaratnya operatornya harus yang yang mengerti teknologi, karena sekarang hibah itu harus upload di SIPD, tidak seperti dulu yang dijilid terus diantar kemarin ke kami pakai proposal, Gus. Ya, masih konvensional dulu. Sekarang nggak boleh lagi kita. Iya, betul. Siap. Siap, Gus. Nanti, Yes, Gus. Nanti apa namanya yang pelatihan budidaya cacing segera saya komunikasikan dengan Gus Amin. Saya siapkan waktu ngaten Yai kapan nanti siapa yang mau ikut bareng-bareng langsung ketemu di WUK sana, ketemu di lokasi gitu aja langsung. Insya Allah kami akan ikut Terus yang bibit kopi nanti saya akan coba bangun komunikasi dengan Dinas Kehutanan, yaitu di Pemprov Jawa Timur sama Dinas Perkebunan. Ada 2 dinas yang coba saya akan ini baik Kiai, kalau Kiai mau bersurat kepada Ketua OPOP misalnya begitu menceritakan tadi supaya nanti saya bisa matur ya di mana kita bisa masuk itu kita bisa masuk. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, siap matur suwun sangat Kiai. Barakallah. Amin mangapunten nggih. Jadi begitu nggih. Nanti yang Mas Doni, mana Mas Doni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai, matur nuwun. Mas Doni bisa open cam Mas Doni? Mas Doni ini adalah sosok alumni pesantren yang sekarang menjadi pengusaha tulen, ya, menjadi bukan Mas Doni ada Mas Doni. Ini minta bantuan ke alumni, padahal Mas Doni ini yang harusnya bantu, bukan minta bantuan. Nah, karena beliau ini sekarang 1 bulan sudah MM-an. Ya, omsetnya sudah MM-an. Ayo cerita Mas Doni. Sekarang apa bisnisnya ini yang lagi moncer ini? Ayo cerita Mas Doni. Ini sociopreneur ya. Jadi OPOP itu kan ada santripreneur, pesantrenpreneur, sociopreneur. Nah, ini sociopreneurnya. Ayo Mas Doni, cerita dikit aja sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Ganteng ya, Rek. Sehat, alhamdulillah. Bahagia sekali. Ini sudah lama tidak berjumpa. Saya masih ingin pegang produk jenengan sing merek mantan ini. Mana mantan ini? Mana mantan? Ambil mantan. Ambil mantan, Mbak. Ambil mantan tuh. Coba. Ambilkan mantannya ini. Ini mantan itu. Ini 38 kabupaten sudah punya agen, Mas Doni. Alhamdulillah. Jadi sudah punya semua. Ini produk saya. Ini mantan makaroni.
Apa sekarang kepanjangannya itu? Masih tetap. makaroni enak tenan. Oh, iya 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 iya. Kalau dulu makaroni setan itu. Karena untuk mengeluarkan sertifikat halal harus nggak boleh ada yang setan-setan katanya. Karena setan juga gak halal. Eh, saya perkenalkan dulu, saya anggota OPOP 2020, masa COVID kayaknya. Oke, Ya, masa COVID. COVID. Oke, terus di masa COVID itu saya coba produksi lemon dan ternyata dapat penghargaan UMKM Milenial Terbaik Jawa Timur 2020. Kalau ini 2020 akhir di waktu yang bersamaan juga dapat penghargaan Entrepreneur Award. Terus yang terbaru kemarin di gedung MPR dapat penghargaan Santri of the Year. Wih. Ketoro rek 500 juta ping 5 itu. Hadiah. Ini juga mumpung ketemu dengan pengurus koperasi di se-Jawa Timur ya, angkatan terbaru. Iya, iya. Jadi kalau saya sebenarnya elastis saja, dinamis saja. Produk saya memang ada yang memang ini memang dari saya pribadi kayak mantan ini. Saya dari mantan, kemudian di tahun kedua saya buat skincare. Ini skincare-nya ini sebagian ini. Jadi 2018 sampai sekarang saya sudah punya skincare, terus apa lagi sekarang ini pokok jadi duit gitu aja. Terus karena saya juga membina beberapa usaha santri yang masih aktif di beberapa pesantren, jadi modelnya adalah beberapa pesantren binaan saya itu saya berikan pelatihan dan pendampingan untuk bisa membuat produk. Nah, output dari produk-produk santri itu kemudian saya kasih tawaran dua modelnya. Pertama, kami endorse, artinya kami mempromosikan. Terus yang kedua, kami memberikan tawaran bahwa produk itu kami yang membranding. Jadi model kerjasamanya teman-teman yang buat, saya yang menjual. Saya packing ulang, saya repacking pakai branding saya. Contoh kemarin saya terasi matang yang sudah siap siap dikonsumsi itu ada salah satu santri di Bondowoso tapi dia asalnya Jember, Puger, dan ternyata orang tuanya memang ya punya terasi, tapi kemudian saya coba memberikan beberapa sentuhan-sentuhan biar punya unique value, biar punya positioning dengan produk-produk yang lain. Akhirnya saya kasih tawaran dua, mau saya promosikan, artinya endorse dari saya, ataukah saya yang akan merepacking, kemudian saya akan mempromosikan sebagai produk saya gitu. Ternyata dia milih opsi yang kedua. Ya lumayan lah, per minggu bisa ngasih uang 2 juta untuk santri aktif itu kan luar biasa. 1 minggu itu 2 juta itu. Minggu nggih. Jadi kami bisa 25 kilo, 20 kilo per minggu. Dan nama terasinya apa, ada nama terasinya? Terasinya Pak ya. Si mertua, terasi merah tinggal tuang. Jadi salah satu model saya mencari keunikan cara saya membuat positioning atau unique value produk itu adalah saya coba main ini ya, main nama brand. Jadi unik-unik emang, ada mantan, ada duda, ada setia, ada ipar, ada si mertua gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi itu yang kami lakukan selama ini, dan mungkin nanti juga ada para kiai, Gus dan lain sebagainya yang memang punya produk yang terkendala di marketing, nanti bisa kita kerjasama entah gimana modelnya. Yang penting sama-sama ikhtiar lah gitu. Siapa tahu ada rezeki. Jadi itu yang saya lakukan. Memang saya di beberapa pesantren di Situbondo dan Bondowoso dan Banyuwangi melakukan pendampingan-pendampingan seperti itu. Jadi itu saja. Nanti kita bisa lanjutkan kembali via WhatsApp. Itu sudah ada yang share nomor saya. Terima kasih Gus. Iya, saya mohon maaf langsung share ya, nggak izin, nggak apa-apa ya, demi kebaikan. Nah, itu nomornya Mas Doni. Mas Doni, saya punya 1 slot yang kerjasama OPOP Jawa Timur dengan Gojek Tokopedia.
Nggih. itu punya program namanya OPOP Academy. Nggih. OPOP Academy ini latihan kepada alumni pesantren startup bisnis. Nah, Nggih. jumlahnya biasanya 100 orang. Nggih, siap. Itu konsepnya 1 hari dilatih kolaborasi dengan Gojek Tokopedia. Nah, OPOP Academy ini udah jalan, ini batch ke-8 rasanya. Masing-masing batch itu 100 offline, kalau online-nya ya antara 200-an lah alumni. Nah, nanti saya undang ya kalau Siap. ini. Lalu ada kok di situ Gus, setiap tahun pasti ada anak didik saya yang ngasih kabar ini salam dari Gus Gofirin katanya. Ya, mereka foto store itu untuk tiket dapat privilege dari Mas Doni katanya. Oke, siap. Oke, ya nanti saya undang ya, siap, nanti siap. supaya memberi pencerahan pada teman-teman alumni yang sudah punya startup bisnis. Nggih. Matur nuwun sangat sukses. Salam buat Nyonya ya di rumah. Siap. Ya, matur nuwun. Nggih. Saya kira sudah siang dan saatnya kita istirahat. Mungkin kalau diteruskan ya memang sampai asar ini ya. Atau gimana? Cukup kali ya. Kita akan lakukan lagi sharing di Selasa depan. Masih ada waktu. Hari Selasa depan kita seri kedua Klinik OPOP Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Ada yang mau sampaikan ya? Ya, ini kami Pak dari Probolinggo, Keraksan. Gimana? Ya, ini kami sangat tertarik tadi Gus masalah penawaran ada produk yang mau dikirim ke Ternate itu Gus. Oh ya, gimana? Punya produk apa? Nah, kebetulan kami ada di daerah Keraksan, Probolinggo. Pondok saya Pondok Wali Songo Gus. Itu produknya olahan ikan dijadikan kerupuk gitu Gus, kerupuk mentahnya gitu. Kerupuk mentah. Iya Gus, gimana? Kemasannya gimana kemasannya? Kemasannya ya mungkin saya ini Gus. Mana aja Pak? Oh, sudah ada izin apa aja itu? Kan ya Gus. Ada yang rengginang kayak ini Gus, rengginang. Ini rengginang, ini kerupuk ikan campur daun kelor Gus, daun kelor. Nah, ini daun kelor. Nah, iya. Gus, wortel. Boleh. Ya, ada beberapa apa? macam contoh produk gitu Gus. Itu PIRT ya? Itu gimana Gus? Untuk bisa saya kirim aja. Ngirim ke itu alamat di chat itu. Sudah diberi alamat sama Mas Randy. Kirim ke mana tadi? Mas Randy, kirim ulang Mas Randy. Alamatnya Mas Randy. Ya nanti saya telepon Mas Randy. Saya tahu Mas Randy itu. Oh iya, gini, jenengan komunikasi Mas Randy nggih. Nanti... Terus gini Gus, ini kebetulan saya kan tanggal 11 ini kan ke Madura Gus. Ngirim, ada 3 kepentingan, ngirim kerupuk, ngantarin anak santri gitu. Umpama saya nanti mampir tanggal 11-nya gimana Gus? Ya jangan lah, saya packingnya tanggal berapa? Saya berangkatnya tanggal 11. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau tanggal 10 nggak apa-apa ya? Tanggal 10 nggak apa-apa, ya 10 nggak apa-apa. Nanti 10 saya packing dulu gitu. Ini kan saya produknya ada 5 macam Gus. Ya, semua memang kerupuk, cuma kan berbagai macam kerupuk lah gitu. Apa cukup kerupuk ikannya saja? Apa ada semacam daun kelornya? Ya cumi-cumi itu inovatif kan ada daun kelornya itu ya. Jadi biar gitu. Orang biar orang Ternate itu terperangah gitu. Terus nanti ada brosurnya, sudah bikin brosur belum? Kartu nama. Ini masih belum buat brosur Gus. Bikin minimal brosur atau kartu nama lah minimal, supaya nanti orang itu paham, oh ini kerupuk daun kelor. Siapa yang makan kerupuk ini akan dijauhkan dari segala macam bentuk sihir. Nah, misalnya gitu. Ya sudahlah. Jenengan serius banget sih. Nanti ya sudah, kita tunggu pokoknya kerupuknya. Makasih. Ya, Mas. Makasih.
Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang lain ada? Jika cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Bu Bu Nyai Retno, gedangku siap kirim. Ya, mudah-mudahan koper saya cukup. Saya tunggu Amin. contohnya Bu Nyai. Mana Nggih, Bu siap, Nyai? Bu. Ayo Bu Nyai, sapa teman-temannya sebentar Bu Nyai. Insyaallah. Oke, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sudah nyimak, Gus. Ya. Oh, ya Oke. Allah. Cuman ya sekarang lagi fokus di toko retail, Gus. Alhamdulillah sudah dibuka Hisan Mart berkat Allah. Oh, Terima kasih, Gus. ya Memang enggak Allah. masih belum ini karena memang belum lengkap, Gus. Jadi masih malu mau posting-posting, Gus. Masih belum lengkap tapi sudah bisa diakses dari depan. Kemarin kan masih dari belakang. Alhamdulillah sudah bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya. Mas Doni, ini Bu Nyai Retno ini produknya gedangku. Nggih. Tagline-nya ini gedangku, mana gedangmu. Wah. Enggak. Sudah langsung saya save nomornya Mas Doni, Gus. Sudah langsung saya save. Oh, nanti komunikasi biar dibantu memasarkan Bu Nyai. Ini pinter Mas Doni ini cari celah pemasaran yang unik, yang ini pinter. Makanya sekarang tambah ganteng. Biar ketemu saya nggak ganteng kayak gini Mas Doni. Sekarang tambah ganteng. Iya. Insyaallah. Gitu nggih Bu Nyai, nanti kontak-kontakan sama Mas Doni agar di-upgrade untuk marketingnya. Nggih. Matur nuwun semuanya, Bu Aisyah, Pak Pram, Bapak Ibu dari Dinas Koperasi yang mendampingi. Kemarin saya didhawuhi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Endi Abdinusa, bahwa hari ini akan ditugaskan masing-masing utusan dari bidang. Ya, jadi Bapak Ibu di Dinas Koperasi itu ada 5 bidang, yaitu kelembagaan dan pengawasan, kemudian ada juga UPT pelatihan, ada bidang PRU, ada bidang pemasaran, dan juga ada bidang pembiayaan. Insya Allah ke depan masing-masing bidang akan saya undang untuk memberikan pencerahan pada panjenengan semua dengan topik-topik yang khusus, yang lebih tajam, mengkerucut ya. Kalau hari ini karena sesi pertama perdana saya bicara secara makro bahwa pembangunan ekonomi pesantren kita lakukan dengan cara-cara yang sebagaimana kita diskusikan tadi. Terima kasih Mas Randy, Mas Aziz yang sudah mendampingi tim IT dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kita jumpa lagi insya Allah di minggu depan hari Selasa jam 10 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.